Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Pepabri Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Ketua PD Perip, yang kami hormati hadirin tamu undangan, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Selamat datang kami haturkan di Aula HE Suratman Pepabri. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri ke-65 tahun 2024 mengusung tema Rajut Persatuan Demi Keutuhan Bangsa. Acara diawali dengan laporan perwira acara. Lapor acara syukuran 65 ulang tahun Pepabri tahun 2024. Siap? Lanjutkan. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita berdoa sejenak, semoga arwahnya diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu himne Pepabri.
disilahkan duduk kembali. Penganugerahan tanda penghargaan Satya Lencana 5 tahun. Lapor perwakilan penerimaan penghargaan. Pembacaan keputusan. Surat keputusan nomor keputusan 022 DPP 9 Romawi 2024 tanggal 12 September 2024 menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan dan selanjutnya memutuskan menetapkan 1. Menganugerahkan tanda penghargaan Satya Lencana Pepabri 5 tahun kepada pengurus Pepabri yang nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran keputusan ini. Penganugerahan tanda penghargaan ini sebagai perwujudan penghargaan dan tanda terima kasih atas pengabdiannya kepada organisasi Pepabri. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Distribusi A DPP Pepabri, 2. Para ketua DPD, 3. Para ketua DPC. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2024 atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ketua Umum Haji Agung Gumelar, Jenderal TNI Purnawirawan, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Yun Mulyana, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, cap dan ditandatangani. Lampiran keputusan DPP Pepabri nomor keputusan 022 DPP 9 Romawi 2024 tanggal 12 September 2024. Nomor urut 1 nama Parjono, pangkat Kolonel Purnawirawan, jabatan anggota DPP. Nomor urut 2 sampai dengan 77 ada. Nomor urut 78 nama Ade Solihin Karnata, Sarjana Hukum, pangkat Adjun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan, jabatan Wakil Bendahara DPD Pepabri Provinsi Jawa Barat. Nomor urut 79 sampai dengan 519 ada. Nomor urut 520 nama Muhammad Bunawas, pangkat Kopral 1, jabatan anggota DPC Pepabri Kota Banjar, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ketua Umum Haji Agung Gumelar, Jenderal TNI Purnawirawan, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Yun Mulyana, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, cap dan ditandatangani. Selesai. Penyerahan tanda penghargaan. Penerimaan penghargaan telah dilaksanakan laporan Kembali tempat. Baiklah. Amanat Ketua Umum DPP Pepabri disampaikan oleh Ketua DPD Pepabri Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dedi Kusnadi Tamim, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Darmil Haidir, yang saya hormati Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Rohanoyati. Selamat datang, Bu. Yang saya hormati Ketua PPAD atau yang mewakili, Ketua PPAL, Ketua PPAU atau yang mewakili, Ketua PP Polri, dan yang saya hormati Ketua Wantimda, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Wantimda Kolonel Purnawirawan Haji Pranoto, Ketua FKPPI atau yang mewakili, para Ketua DPC yang ada di Bandung Raya. Yang saya hormati Ketua PERIP Provinsi Jabar, Ibu Lis Dedi Kusnadi, pengurus DPD Pepabri Provinsi Jawa Barat, dan hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Saya yang pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi menghadiri acara syukuran ulang tahun Pepabri ke-65. Semoga kehadiran Bapak, Ibu semua membawa barokah khusus untuk kita semuanya dalam pengabdian kita di dalam organisasi yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan amanat dari Ketua Pepabri Pusat dalam rangka ulang tahun Pepabri yang ke-65 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan warga Pepabri di seluruh Indonesia dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti upacara atau syukuran Pepabri yang ke-65. Tanpa terasa, organisasi Pepabri yang kita cintai bersama telah menginjak usia 65 tahun. Rentang waktu yang cukup lama, namun tidak cukup panjang untuk sebuah pengabdian yang berkesinambungan kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara yang saya hormati, selain acara syukuran peringatan hari ulang tahun ke-65 Pepabri tahun 2024 dilaksanakan secara tersebar di berbagai daerah, DPP Pepabri melaksanakan acara syukuran peringatan hari ulang tahun ke-65 di Monumen Palagan Ambarawa. Hal ini dimaksudkan untuk mengenang dan memperingati sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari aksi kolonial yang ingin menjajah negara Indonesia. Perang atau Palagan Ambarawa berlangsung sengit pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, di mana saat itu TKR atau Tentara Keamanan Rakyat didukung oleh rakyat Indonesia bersatu padu melawan pasukan sekutu Inggris. TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman
sebagai Panglima Divisi 5 dengan taktik supit urang berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Palagan Ambarawa merupakan simbol persatuan dan ketangguhan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, tahun 2024 merupakan tahun politik karena diselenggarakannya pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Tahun 2024 di mana Pileg dan Pilpres dilaksanakan dan telah berjalan dengan lancar, tentunya membawa implikasi politik yang menyebabkan persatuan bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bersama dalam berdemokrasi bagi segenap komponen bangsa secara arif bijaksana. Kita semua meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan manapun, baik kepentingan pribadi maupun golongan. PEPABRI adalah organisasi yang mandiri dan berwatak pejuang serta bersifat netral dengan tidak memihak kepada golongan maupun parpol manapun. Namun sebagai individu atau perorangan, anggota PEPABRI memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Anggota PEPABRI bebas menentukan pilihan politiknya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai prajurit pejuang yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Sabta Marga atau Tribrata. PEPABRI senantiasa peduli dan berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga PEPABRI yang berbahagia, tema peringatan hari ulang tahun ke-65 PEPABRI tahun 2024 tahun ini, rajut persatuan demi keutuhan bangsa. Tema tersebut mengandung pemahaman bahwa PEPABRI dalam pengabdiannya akan selalu mengedepankan persatuan dalam setiap pemikiran dan langkah tindakannya. Kesemua itu adalah dilandasi bahwa pemilihan umum tahun 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, akan menjadi momentum bagi kelangsungan pembangunan nasional menuju Indonesia maju sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selain itu, kita meyakini bahwa sebagai bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka setiap kegiatan berbangsa dan bernegara perlu didukung oleh rasa persatuan, senasib sepenanggungan, kesetiakawanan sosial, serta semangat kebersamaan. Itulah bagian dari makna keutuhan bangsa yang menjadi landasan bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tantangan dan tugas kita ke depan adalah melupakan hal-hal yang tidak kondusif akibat terjadinya polarisasi politik pada masa lalu. Tugas kita bersama adalah merajut kembali persatuan. Kemudian dengan semangat tersebut, kita mempunyai tugas yang lebih besar. PEPABRI harus bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Warga PEPABRI yang saya banggakan, PEPABRI sebagai organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri dan memiliki ciri atau jati diri. Jati diri yang pertama adalah berwatak pejuang. PEPABRI adalah pejuang tanpa pamrih yang selalu peduli akan kondisi bangsa. Sebagai pejuang, PEPABRI tidak boleh apatis. Setiap dinamika dan perkembangan situasi bangsa, kita selalu berusaha menempatkan diri agar bisa menjadi bagian dalam proses pembangunan bangsa yang berkesinambungan. PEPABRI tidak berpolitik, tidak memihak kepada partai politik apapun. Politik PEPABRI adalah demi bangsa dan negara yang dibangun dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Jati diri yang kedua adalah berwawasan negarawan. Inilah jati diri PEPABRI yang selama ini selalu ditonjolkan
Pepabri akan selalu menempatkan diri sebagai organisasi yang berwawasan negarawan. Dalam arti semua yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, dan bukan untuk kepentingan politik tertentu. Jati diri yang ketiga adalah organisasi partisipatif. Pepabri turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional, termasuk pembangunan karakter bangsa, dan turut serta dalam mendukung terwujudnya stabilitas nasional yang tangguh. Pepabri berpartisipasi dalam membantu memecahkan permasalahan bangsa dan negara, serta turun tangan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat. Pepabri berusaha untuk memerankan diri dalam memberikan masukan dan menganalisa setiap permasalahan yang bernilai strategis. Hasil kajian analisis selalu kita sumbangkan kepada Presiden dan pemerintah dengan harapan akan mengenal dengan baik permasalahan yang dihadapi bangsa dan sekaligus kita dapat memberikan solusinya. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagai warga Pepabri, kita selalu berkeyakinan bahwa di negeri tercinta ini tidak akan pernah ada seorang pemimpin siapapun dia yang menginginkan rakyatnya tidak sejahtera. Tidak pernah ada yang demikian. Seorang pemimpin, baik itu seorang presiden maupun seorang kepala daerah, tidak pernah ada yang menginginkan rakyatnya tidak sejahtera. Yang ada adalah seni pemimpin, bagaimana seorang pemimpin dengan kepemimpinannya berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin, tentunya harus mengerti secara benar permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Seorang pemimpin akan memilih yang paling tepat dan yang paling bijak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karenanya, Pepabri turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam memberikan saran dan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Demikian juga dalam proses berdemokrasi yang baru saja dilaksanakan pada Pileg dan Pilpres yang lalu. Dalam proses pemilihan umum, kita harus bersifat dewasa dalam bersikap dengan pemahaman bahwa perbedaan memilih pada dasarnya bersifat sementara. Perbedaan dalam memilih harus berakhir ketika pemilu telah selesai. Begitu pemilu selesai, tidak ada perbedaan lagi. Hormati apa yang menjadi keputusan demokrasi. Dengan bersikap seperti itu, kita sebagai warga Pepabri dapat memberikan contoh yang baik dan mengedukasi masyarakat. Warga Pepabri sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya sampaikan bahwa Pepabri tetap berpegang teguh pada soliditas TNI dan Polri beserta purnawirawan dan warawakori adalah jaminan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai purnawirawan TNI dan Polri, kita tetap memiliki watak dan semangat sebagai prajurit TNI maupun Bayangkara Polri. Watak, jiwa, dan semangat kita tetap sebagai pengabdi kepada bangsa dan negara yang solid. Berakhirnya tugas dan kedudukan kita di TNI atau Polri hanyalah sekedar ganti baju dan perpindahan menjadi warga negara biasa yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan warga negara lainnya. Soliditas TNI dan Polri akan tercapai bila tetap bersatu. Bersatunya purnawirawan TNI dan Polri beserta keluarga besarnya tidak hanya dalam bentuk seremonial, tetapi tetap bersatu dalam jiwa dan semangat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagi kita sebagai purnawirawan TNI dan Polri, walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian. Dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara, pedoman kita adalah Sabta Marga dan Tribrata. Sikap ini dilandasi oleh jiwa dan semangat Sabta Marga dan Tribrata yang tetap kita pegang walaupun tidak berada lagi dalam organisasi alma mater. Warga Pepabri yang berbahagia,
Sebelum mengakhiri amanat, saya menekankan kepada warga Pepabri bersama komponen bangsa lainnya untuk ikut serta dalam setiap upaya merajut persatuan demi keutuhan bangsa. Dalam menyukseskan pembangunan nasional, mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Dirgahayu Pepabri. Sekali pejuang, tetap pejuang. Sekali prajurit, tetap prajurit. Sekali bayangkara, tetap bayangkara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambarawa 12 Desember, ulangi Ambarawa 12 September 2024 atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ketua Umum Haji Agung Gumelar Jenderal TNI Purnawirawan. Saya ingin menambahkan kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin saya mengikuti syukuran di Kabupaten Kerawang. Betapa besar Kabupaten Kerawang setelah dipimpin sama Letnan Kolonel Purnawirawan Siswadi. Betapa kuat. Saya juga jadi bangga seandainya semua ketua DPC seperti Letnan Kolonel Purnawirawan Siswadi sangat. Di luar dugaan, yang hadir bisa sampai 350, termasuk para warakawuri. Ada 5 pati yang hadir. Yang pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Agus Tadi Sasongko Purnomo, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Rohman, kemudian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Soekarjo, mantan Aspes, kemudian Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Endang Sutrisno, kemudian ada Brigadir Sudarto. Ada 5 orang. Jadi terakhir di dalam acara itu saya minta kepada Pak Agus tadi untuk memberikan petuah selaku sesepuh. Intinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus netral tapi pilih yang terbaik. Ada tambahan dari Pak Agus tadi kepada semua yang hadir pada saat itu agar mengawasi perilaku putra-putrinya, perilaku cucu-cucunya agar tidak terlalu banyak main HP. Itu saya langsung sampaikan di sini. Karena HP itu sangat merusak watak, pribadi, karakter anak itu. Tapi kita malah mungkin jadi asik. 5 orang saja di dalam keluarga. Saya main HP, Ibu Dedi main HP, mantu main HP, anak saya main HP, cucu main HP. Tapi kepentingannya berbeda. Kalau anak-anak asik, udah serius, terus tertawa. Oh berarti ada permainan di situ. Nah kita serius, rupanya balas-balas WA dan lain sebagainya. Jadi ternyata petua ini termasuk petua untuk kita juga. Untuk kita juga. Manakala nanti di rumah keasikan main HP, ingat Pak Agus tadi yang disampaikan melalui saya, ingat. Jadi introspeksi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan juga terlalu asik main HP. Kecuali mungkin ada yang sangat penting, ada berita-berita. Itu tambahan dari saya. Semoga kita semua selalu dalam bimbingannya, selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semua tetap solid, kita tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita di organisasi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Pepabri. Hati
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Asep Sodikin NI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita persembahkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Perkenankan doa akan saya pandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Maha Kuasa, atas kuasa dan kehendak-Mu saat ini kami hadir dalam suasana bahagia dan penuh rasa syukur kehadirat-Mu dalam acara Tasyakur bin Nikmah hari ulang tahun Pepabri ke-65 tahun 2024. Ya Allah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, anugerahkan rahmat, barokah dan ridho-Mu kepada kami. Jadikan setiap langkah pengabdian kami masa lalu sebagai pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara, dan jadikan sebagai amal ibadah yang berbuah pahala di sisi-Mu. Berilah kami petunjuk, bimbingan dan lindungan-Mu, agar segala bentuk pengabdian kami sekarang dan masa yang akan datang menjadi lebih baik daripada masa lalu. Ya Allah Tuhan Maha Bijaksana, panjangkan usia kami dalam ketaatan kepada-Mu. Sehatkan lahir dan batin kami. Berikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk tetap semangat berbakti demi negeri sampai akhir hayat nanti. Karena kami menyadari, sekali pejuang tetap pejuang, sekali prajurit tetap prajurit, sekali bayangkara tetap bayangkara. Ya Allah Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Pengampun, perkuat kebersamaan dan persaudaraan kami, perkokoh silaturahmi dan rajutan persatuan kami demi bangsa dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ampuni segala dosa dan kehilapan kami. Awali kegiatan kami dengan ridho-Mu dan akhiri pula dengan ridho-Mu. Kabulkanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara pokok syukuran ulang tahun Pepabri ke-65 selesai. Ditutup dengan laporan perwira acara. Lanjutkan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.